Ahok meradang, dibawa-bawa dalam kasus Brigadir J. Di dunia yang semakin miring ini, kehidupan sering diwarnai kelucuan, bahkan di tengah-tengah tragedi sekalipun. Semisal kasus kematian Brigadir J yang tidak wajar, dan menjadi kesedihan terbesar bagi keluarganya dan bagi banyak orang yang menaruh simpati. Tiba-tiba saja timbul sesuatu yang lucu, yaitu tentang nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama (BTP) yang tiba-tiba saja masuk dalam pusaran kasus yang masih penuh misteri ini. Apakah mantan Gubernur DKI Jakarta ini terlibat dalam kasus tembak-tembakan antar dua polisi yang dikaitkan dengan sosok istri mantan Kadif Propam Polri itu? Jelas saja tidak. Hanya gara-gara Kamarudin Simanjuntak, penasihat hukum keluarga almarhum J, membanding-bandingkan kasus ini dengan gejolak rumah tangga Ahok pada masa lalu. Heboh pun terjadi. Ahok sendiri langsung reaktif mengecam Kamarudin dan mengancam membawa kasus ini ke ranah hukum jika Kamarudin tidak meminta maaf. Adapun statement Kamarudin Simanjuntak yang mencoba menganalogikakan kasus J dengan Ahok saat mendekam di rumah tahanan Makobrimob adalah sebagai berikut. Saya melempar pertanyaan buat kita semua. Saya belajar dari kasus Ahok. Waktu itu Ahok menuduh Ibu Veronica lah yang berselingkuh. Mungkin semua kita masih mengingat-ingat itu. Bahkan Ahok paling sering menyebut nama Yesus, seolah-olah Ahok itu benar. Tapi ketika Ahok sudah dipenjara, tiba-tiba dia buat janji perkawinan dengan ajudan ibu itu. Pertanyaan saya, kapan mereka pacaran? Sehingga Ahok dibalik jeruji dan dibalik tembok mengikat perjanjian kawin dengan ajudan ibu itu. Banyak pihak yang menyesalkan si pengacara yang belum lama ini sibuk membela perkara Muhammad KC yang dituding menista agama Islam. Tetapi perjuangan Kamarudin CS yang seolah tidak lelah demi keadilan bagi KC tidak memuaskan, sebab KC malah divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Ciamis, Jawa Barat. Namun belakang vonis itu diralat MA, sehingga hanya menjadi 6 tahun yang sebenarnya juga masih sangat berlebihan. KC mestinya dibebaskan dari segala tuduhan karena kesalahannya sumir. Sementara Yahya Waloni yang dibelit kasus yang sebenarnya lebih berat dan serius hanya divonis 5 bulan dan tidak lama kemudian bebas. Apakah si Kamarudin Simanjuntak yang kini menjadi penasihat hukum bagi keluarga J itu masih syok atas vonis MKC sehingga dia menyerempet kasus Ahok? Padahal sulit menemukan di mana benang merah atau irisan antara kasus Ahok dengan kematian J yang katanya berbau asmara dengan istri mantan Kadif Propam Polri itu. Bahwa ada masalah antara Ahok dengan Peru semasi Ahok dalam penjara. Hal itu dapat kita ketahui dari berita-berita dan statement antara kedua belah pihak. Isu yang berembus kuat adalah Vero berselingkuh. Ahok sendiri mengatakan kalau dirinya sudah berkali-kali mengingatkan, namun sepertinya tidak ada perubahan. Dalam ajaran Kristiani, pernikahan itu hanya sekali seumur hidup
dengan seorang istri atau suami. Perpisahan atau perceraian hanya oleh karena kematian, maka wanita atau pria yang sudah ditinggal mati pasangan hidupnya boleh saja menikah lagi. Tambahan lagi, pasangan yang berselingkuh dapat diceraikan. Mungkin kasus seperti inilah yang menimpa kehidupan rumah tangga Ahok pada waktu itu. Kabarnya Ahok sudah mengingatkan sang mantan supaya tidak melakukan hal seperti itu. Bahkan, waktu Ahok sudah mendekam dalam penjara, ada berita tentang si mantan yang malah terbang ke Singapura dengan dugaan untuk bertemu seseorang. Untuk kasus semacam ini, kita cenderung lebih percaya pada kata Ahok yang memang memiliki karakter terbuka, blak-blakan, jujur dan apa adanya. Memang sangat mengejutkan ketika tiba-tiba beredar berita bahwa Ahok menggugat cerai istri. Banyak orang yang tidak percaya dan menduga itu hanya semacam strategi supaya harta bendanya tidak sampai disita pengadilan. Karena memang sempat ada desas-desus soal itu. Dan setelah perceraian itu benar-benar terjadi, sedikit demi sedikit publik tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Sebagian percaya pada Ahok dan membelanya. Namun pada pihak lain, banyak yang bersimpati pada mantan dan mengecam Ahok sebagai penyebab perceraian. Yang menarik seiris desas-desus perceraian itu, pers rame-rame bikin gosip. Pers rame-rame bikin gosip tentang seorang poluan cantik yang punya hubungan spesial dengannya. Poluan itu tadinya merupakan ajudan Vero. Banyak orang menanggap bahwa awalnya itu hanya isu yang sengaja digoreng media. Hingga akhirnya kedua belah pihak pun dikatakan menjadi hubungan serius hingga menikah. Tak lama setelah Ahok bebas murni dari rumah tahanan, maka statement Kamarudin, ketika Ahok sudah di penjara, tiba-tiba dia buat janji perkawinan dengan ajudan ibu itu. Tentu saja tidak punya dasar pijakan yang jelas. Sebab isu bahwa kedua insan itu menjalin hubungan baru dibikin ramai oleh media setelah Ahok resmi bercerai, atau saat rencana gugatan cerainya mulai merebak. Maka sangat masuk akal ketika Ahok meradang mendengar statement Kamarudin yang padahal tidak memiliki kaitan atau kemiripan dengan kasus C. Tapi Ahok masih berbesar hati. Ahok masih berbesar hati memberi kesempatan kepada Kamarudin untuk meminta maaf. Namun kabarnya, berdasarkan berita terbaru, Kamarudin menolak untuk meminta maaf karena merasa tidak melakukan sesuatu yang merugikan nama baik Ahok. Kamarudin memang tidak seharusnya menyeret-nyeret Ahok dalam kasus ini, namun sudah terlanjur. Kita tunggu saja kelanjutan drama ini.